Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, inilah saat di mana kami mau duduk diam menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Kuduskanlah setiap keberadaan hidup kami. Maafkan ketidaktepatan hidup kami di hadapan Bapa. Lalu Roh Kudus Tuhan menuntun kami, membuat kami mengerti akan kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau hidup seturut firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan kita saat ini berjudul Saat yang Indah. Saudaraku, manusia pada umumnya akan selalu mengenang saat-saat yang indah dalam hidup mereka. Dan saat yang indah itu biasanya akan dikenang ketika mereka bisa menikmati berbagai impian hidup, ya, yang bisa mereka capai dalam bentuk apapun. Nah saudara, ada kenangan saat yang indah ketika berwisata ke suatu tempat wisata atau berkunjung ke salah satu negara yang menawarkan keindahan alam, panorama, tempat rekreasi yang indah. Atau ada juga saat yang indah ketika seseorang bisa mencapai impiannya, memiliki sebuah barang yang ia inginkan. Dan barang itu tentu bisa berupa rumah mewah, ya, mobil, motor, dan lain sebagainya. Atau kalau itu dalam bentuk pekerjaan, maka saat yang indah itu bisa dalam bentuk promosi kenaikan jabatan, ya, promosi kenaikan pangkat. Ini semua bisa menjadi saat-saat yang indah dalam hidup manusia pada umumnya. Nah saudaraku, pernahkah kita berpikir bahwa saat yang indah seperti itu tidak akan kita bawa sampai di kekekalan? Sebab semuanya itu hanya sementara, hanya bisa dinikmati di dunia ini. Dan tidak jarang ketika orang-orang menaruh hati mereka terikat dengan kenikmatan keindahan hidup dunia yang ingin mereka nikmati, maka mereka mulai terpisah dari Tuhan. Mereka mulai menjauh dari Tuhan, sebab mereka lebih memilih untuk menikmati semuanya itu. Dan kenikmatan-kenikmatan seperti itu biasanya didasarkan oleh keinginan diri yang penuh dengan keinginan daging. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat baik, sebagus apapun rumah yang kita miliki, suatu saat nanti akan usang termakan waktu. Sebagus apapun, semahal apapun mobil yang kita miliki, suatu saat nanti keindahannya akan hilang termakan oleh waktu. Pangkat jabatan yang kita miliki juga hanya sementara, saudaraku. Setinggi apapun pangkat saudara atau jabatan saudara, saudara pasti akan pensiun. Kenapa? Karena usia semakin bertambah. Jadi semua keindahan, kenikmatan dunia itu akan hilang termakan oleh waktu. Saudara, oleh sebab itu kita harus sadar bahwa dunia ini hanya menawarkan keindahan yang sementara. Artinya semua keindahan itu akan hilang lenyap. Nah saudara, sebagai orang percaya kita harus menyadari akan hal ini sebelum kita lebih jauh lagi tenggelam dalam tawaran-tawaran keindahan dunia yang fana ini, yang sementara ini. Orang percaya yang benar akan menyadari sungguh bahwa keadaan yang sedang terjadi di dunia ini menandakan bahwa waktu Tuhan sudah semakin dekat, atau kita semakin sadar bahwa kita sudah berada di ujung dari akhir zaman ini. Jadi kita tidak akan lagi mengejar semua keindahan-keindahan hidup yang sementara itu, tetapi kita mau mengarahkan fokus hidup kita tertuju kepada
apa yang Tuhan janjikan, dan yang dijanjikan itu adalah seperti yang ditulis di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Saudaraku, inilah yang harus kita rindukan, inilah yang harus kita inginkan, karena ini adalah keindahan yang sesungguhnya. Saat itu adalah saat yang terindah, yang tidak akan pernah hilang termakan oleh waktu. Kita harus menantikan itu, ya, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Orang percaya yang mau mengarahkan hidupnya hanya untuk menantikan sebuah keindahan hidup yang kekal, maka ia akan berjuang untuk terus hidup di dalam kebenaran Allah. Ia akan berjuang untuk hidup terus dalam kesucian, dalam kekudusan, hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah. Jadi waktu hidup kita saat ini, kita harus pakai, kita harus gunakan itu sebagai persiapan untuk menikmati keindahan hidup yang sesungguhnya, keindahan hidup yang kekal. Itulah kenapa firman Tuhan menasihati kita di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. Kalau kita baca ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ayat 4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus benar-benar memiliki perhiasan manusia batinnya yang benar-benar bersih? Manusia batinnya yang benar-benar suci, kudus, yang serupa dengan pribadi yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Karena jika hidup kita, dalam hal ini manusia batinnya kita, tidak bersih, tidak seperti Kristus, atau tidak seperti yang Allah Bapa di surga kehendaki, maka kita tidak akan bisa menikmati keindahan hidup yang sesungguhnya di langit yang baru dan bumi yang baru. Itulah kenapa, saudaraku, kita harus berjuang, kita harus berusaha supaya manusia batinnya kita terus-menerus dibaharui dari sehari ke sehari. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 firman Tuhan katakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara perhatikan itu, ini yang terpenting, ya, sebab hidup itu singkat. Sekali lagi, hidup itu singkat. Bahkan kematian itu bisa terjadi setiap saat tanpa kita sadari. Itulah kenapa, saudaraku, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita supaya terus berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita layak untuk berada di langit yang baru dan bumi yang baru. Pertanyaannya sekarang adalah, seindah apakah langit yang baru dan bumi yang baru itu? Saudara perhatikan baik. Wahyu 21 ayat 11 mencatat, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Perhatikan itu. Lalu kalau kita lompat pada ayat 21 dikatakan, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Perhatikan ini. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian kalau kita baca di Wahyu 22 ayat 1, firman Tuhan katakan, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar
dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Kemudian kalau kita lompat, kita baca ayat 14, dikatakan berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Nah, saudaraku, dikatakan tadi berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Membasuh jubah di sini artinya kita harus selalu menjaga hidup supaya tetap bersih, supaya tetap suci, supaya tetap kudus, tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kalau hidup kita ditemukan tidak berkenan di hadapan Allah? Maka Wahyu 22 ayat 15 firman Tuhan katakan, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Artinya sama sekali tidak akan diterima di dalam kerajaan Allah, tidak akan diterima di dalam langit baru dan bumi yang baru. Dan ini memberikan satu kepastian bagi kita semua, ketika kita tidak menjaga hidup ini supaya tetap suci, kudus, dan berkenan di hadapan Allah, ketika kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah, maka akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal, ke dalam api neraka. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua supaya kita mempersiapkan hidup kita untuk menantikan saat yang terindah yang tidak akan pernah hilang termakan oleh waktu, yaitu hidup di langit yang baru dan bumi yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.